Bikin CV dari jurusan pendidikan buat kerja di korporat. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Rida Ul. Aku bakal bahas soal CV yang aku buat ngelamar kerja di korporat. Jadi teman-teman semuanya, aku bikin CV-nya pakai template ATS gitu. Kalau misal teman-teman mau nyari sendiri boleh ada di Google atau internet, tapi kalau misal mau nanti aku bisa share link template dari aku juga kok. Banyak banget tuh yang nanya, Mbak, CV-nya gimana, mau tahu bla 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 gitu. Nah, kalau mau kerja di corporate gitu kan dengan pengalaman mengajar, aku cuma magang doang. Pengalaman magangnya di sekolah lagi, atau aku cuma pengalaman mengajar. Nah, jadi apa aja yang aku cantumin? Jadi yang aku cantumin adalah pengalaman aku selama kuliah. Baik itu magang, kemudian part-time, kemudian bikin jurnal, kemudian jadi asisten dosen, ikut penelitian, kemudian pengalaman di duta atau lain sebagainya, itu yang aku tulis. Prestasi selama kuliah. Jadi emang sepenting itu untuk memiliki pengalaman sebelum kita lulus, karena kuliah itu kan bukan hanya nyari gelar aja nih, tapi juga nyari pengalaman gimana kita nantinya ya di lapangan ketika udah terjun sebagai lulusan itu tuh gimana kita bisa grow up juga nih, kita bisa switch karir juga nih. Nah, maka dari itu selama kuliah kita harus nyobain banyak hal. Meskipun itu di luar jangkauan kita di program studi kita, itu nggak apa-apa teman-teman, karena ya itu namanya pengalaman. Oh ternyata dia udah pernah jadi ini, dan lain sebagainya. Nah di CV aku juga itu aku udah nyantumin banyak pengalaman aku selama kuliah. Aku juga nyantumin bagian pendidikan. Jadi cukup kalau bagian pendidikan dicantumin lulusan terakhirnya atau S1 ya, S1 gitu. Ditulis S1 dari mana, kemudian IPK-nya berapa, kemudian selama kuliah prestasinya apa. Nah, itu tuh di bagian pendidikan itu juga. Misal jadi mahasiswa teladan, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi atau lain sebagainya, itu boleh banget. Kemudian ada banyak yang nanya, gimana kalau misal aku nggak punya itu semua gitu, apa yang harus aku tulis di CV aku? Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman belum memiliki pengalaman atau banyak pengalaman, teman-teman bisa nyoba untuk ikut pelatihan skill, ikut bootcamp kah, atau pelatihan digital atau lain sebagainya, karena itu sangat-sangat berpengaruh dan menjadi nilai tambah kalian ketika kalian melamar kerja. Kemudian pengalaman organisasi itu juga nggak kalah penting ya gitu. Jadi itu juga bisa ngembangin relasi kita, dari kita ketemu orang, kemudian kita ngomong sama orang, sekarang kerja di mana, oh aku juga mau dong, dan lain sebagainya. Nah itu juga manfaat dari pengalaman organisasi ini. Beberapa pengalaman organisasi aku juga aku masukin, baik itu setingkat himpunan mahasiswa atau di regional atau lain sebagainya. Nah itu aku juga cantumin di situ. Misal kamu jelasin nih ke HRD, aku nggak punya pengalaman magang tapi organisasi doang gitu. Kalian bisa nih ngomong, ikut organisasi sebagai sekretaris di himpunan mahasiswa. Saya di situ mencatat administrasi, kemudian mengatur bla bla bla. Kalian ini mengungkapkan kontribusi kalian ketika kalian itu ada di organisasi itu. Nah, itu poin pentingnya ketika kalian bisa menjelaskan. Jadi, buat apa CV-nya panjang kali lebar bagus, tapi kita nggak bisa menjelaskan